Oke, halo, balik lagi sama saya Dava Bimo Ramadan. Sekarang ya saya akan mewawancara nih sama salah satu kanim dari AE21 ya, Mas. Oke, mungkin bisa perkenalan nama lengkapnya siapa sama nama panggilannya siapa. Oke, kenalin namaku Wisna Nur Firdausi, biasanya dipanggil Isna. NIM-nya 1362178. Oke, Master Isna berarti dipanggil ya. 078. Ya, Mbak. Yes. Ya akunya yang yang adopsi gitu ya. Ya, Oke. Sama kalau boleh tahu asal daerahnya dari mana, Master? aku dari Jepara, Jawa Tengah. Tahu gak? Itu dari lahir di situ atau misalnya mungkin sempet kayak kecilnya di mana atau gimana gitu? Dari lahir di situ sampai sekarang masih di situ sih. Kayak belum pernah pindah rumah sama sekali. Oke. Sama hobi, kira-kira hobi Master tuh apa sih? Aku hobinya tergantung mood sih. Kadang tidur, kalau capek tidur. Ya Kalau kalau enggak ITB udah bukan udah bukan tidur itu udah pilihan ya, Mas. Terus kalau misal sekarang ini lagi suka nonton sih. Kan nggak ada apa-apa nih, masih libur. Drama, film atau Apa apa? aja suka nonton, series, drama, film, Mungkin ada rekomendasi? YouTube. Apa ya? Kalau YouTube tuh aku random banget ya. Kadang aduh itu terlalu random. Jangan. Yang film aja. Kalau film itu sekarang aku lagi maraton Peaky Blinders. Oke, Peaky Blinders. Sebenarnya aku dulu tuh udah sempet nonton tapi kan sampai season 3. Terus habis itu kan sekarang udah lanjut season sampai 6 ya. Iya. Nah, terus sekarang baru sampai season 4. Dulu tuh aku Oke, nonton masih udah jauh lama gitu ya. banget ya. Dulu aku nonton tuh kayaknya SMA terus kayak stop di season 3 karena Aduh, lama banget tuh, Mas. iya makanya kayak dulu waktu SMA terus aku udah Sempet lupa semua jadi gimana. Ya udah terus lanjutin. monoton ulang deh. kelamaan gitu ya. Iya, terus ya udah lanjutin terus kayak baru kemarin ya udah kalau gak inget ya udah diinget-inget aja gitu. Terus udah Oke. deh. Sama kan biasanya orang-orang punya keunikan ini, Master. Kira-kira menurut Master apa nih keunikan Wah Master? ini sangat unik dan kayaknya semua teman-temanku kaget. Aku gak makan Indomie. Gak makan Indomie. Iya. Merek itu doang atau Semuanya, semua mie instan instan? aku gak makan. Kecuali samyang. Itu Samyang pun kayak sebulan sekali paling. itu karena emang gak suka atau alergi atau gimana, Master? Enggak, awalnya tuh gara-gara dulu tuh sakit, terus gak boleh. Terus habis itu kayak aku kan ngurangin, terus akhirnya terbiasa enggak. Dan gara-gara terbiasa enggak itu jadi kayak sekarang kalau misal lihat Indomie tuh udah nggak tergoda lagi gitu. Oke, jadi basicnya awalnya karena kesehatan habis itu jadi kelanjutan gitu ya? Yes. Itu terakhir kali aku makan kelas 3 SMP. Oh, lama ya? Iya, Oh, udah berarti 5 tahun lebih lah. sebenarnya kesehatan bagus dong berarti kalau Bagus lah, bagus. Indomie jarang. Enggak, tapi kalau jujur aku semenjak di Bandung, kan aku asli bukan di Bandung, itu karena males masak mie. Jadi aku tuh sekarang kan kalau makan nge-grab karena kompor di kosan agak mengerikan ya. Kenapa meledak? Soalnya bentuknya udah kayak item-item banget gitu. Oh. Jadi kayak takut meleduk kan, Iya jadi sih. nggak berani Kayak masak. make Jadi sense. udah nggak nyentuh mie sama sekali sih emang. Tapi suka makan mie. Suka, cuman kayak aku tuh nggak pernah yang tergoda sama suatu makanan gitu sih. Jadi kayaknya udah. Kalau aku suka makan, tapi nggak makan mie instan. Oke. Apa lagi ya? Mungkin ini pertanyaan bebas kali ya, Mas. Kan Master nih sekarang di AE udah mau kedua tahun berarti kan. Asal mulanya tuh gimana sih? Mungkin bisa diceritain kenapa di AE gitu, kayak Master tuh kenapa jatuhnya di AE gitu, awalnya kenapa? Jadi awalnya itu aku sebenarnya emang pilihan pertama ya. Jadi kayak gak kelempar. Terus Ada soalnya teman-temanku iya kan, banyak dipilihin kan? six. teman-temanku juga lumayan. Tapi angkatanku gak sebanyak angkatanmu. Soalnya kan mesin tahun ini dikurangin kuotanya kan. Oh iya. Ya. Angkatanku tuh yang kelempar kayak cuma 6 atau 7 orang gitu. Pokoknya dikit lah. Terus habis itu
Jadi awalnya itu padahal kan survei itu 3 kali tuh. Pilihan pertama, survei pertama aku tuh mesin pilihan pertamanya. Iya, itu berarti awal masuk FTMD itu. Oh ya, kebetulan master masuknya jalur apa? SBM, SBM, oh TBK. UTBK. Emang itu tujuannya mesin berarti awal? Enggak juga, awalnya masih bingung antara AE sama mesin emang. Tapi pokoknya maunya di FTMD gitu. Oke, Dari oke, awal. Terus habis itu survei kedua itu aku pilihnya mesin lagi. Oke. Baru di survei terakhir ganti AE. Dan masuknya di AE gitu. Awalnya itu aku bingung kan. Tapi kan ada PTMD. Kalian PTMD-nya enak kan offline. Jadi bisa Iya. atur lab gitu. Aku enggak. Kayak bener-bener aku yang PTMD tuh tidur. Oh enggak, kalau kita oh itu PRD deh. Iya kan? Iya, kalau PTMD kan gitu. aduh semester 1 ya PTMD. PTMD semester 1. Iya, semester 1. Nah, itu tuh dulu kayak bener-bener yang ya kayak cuma dijelasin gitu-gitu doang. Hari Jumat lagi. Iya. Hari Jumat jam siang kan. Iya. Terus paginya tuh kimia. Sama gak sih? Masih sama ya? Paginya tuh kimia, udah kimia aku tuh gak enak banget. Kamu sama siapa? Pak Jipi. Oh, kalau Pak Jibi dipanggil-panggil dulu. Itu malah deg-degan, Kak. Iya sih, bener. Itu malah kadang kalau kita masih bingung sama itu tuh dipanggil kayak panik juga. Tapi kan itu videonya sangat membantu, itu kayak sangat membantu waktu ujian gitu, serius. Iya. Kalau dulu aku sama Pak Madik, Oh, nggak tahu. itu gak enak banget ya ampun, itu kayak literally cepet banget pace-nya. Terus habis itu kayak ya udah, terus jadi seharian tuh aku sering cabut dari Jumat, termasuk PTMD gitu. Jadi sebenarnya tuh aku gak tahu apa-apa. Terus habis itu kayaknya itu aku masuk AE itu gara-gara temen. Soalnya tuh kayak lingkungan aku, circleku itu kayak banyak banget kan, circleku tuh 4 orang, 2-nya itu udah penjurusan material. Oh iya. Mereka udah peminatan. Jadi tuh kayak tinggal kita berdua nih. Terus satunya tuh masuk AE. Itu dia masuknya mandiri. Terus kayak aduh nanti aku di mesin gak punya temen lagi gimana gitu. Tapi aku gak mau masuk material soalnya gak bisa kimia sama sekali. Oh iya. Bener-bener aduh itu musuh bebuyutan kimia, gak tahu. Kayaknya sebagian besar anak FTMD musuhnya kimia. Iya, jadi kayak gak bakal mau nanti kalau aku di material bakal di carry sama semua orang, gak bisa berdiri sendiri gitu kan. Jadi kayak ya udah akhirnya itu. Terus habis itu circleku yang lain juga aku punya beberapa temen deket juga selain itu mereka pada masuk AE gitu. Yang ada nggak ya yang di mesin? Nggak ada yang di mesin sama sekali. Nggak ada sama sekali. AE sama material ya di mesin nggak ada. Kalau di mesin mah ya udah kenal aja, nggak yang deket banget gitu. Oke. Tapi ada yang di mesin, tapi anak pintar emang udah itu. Oh iya, itu emang kalau dari awal kan. Iya gitu. Terus setelah aku mau masuk AE atau misalnya aku searching dulu, kayak takut. Sebenarnya kan kekhawatiran pertama tuh AE itu kan sempit banget ya, prospek kerjanya juga kayak itu aja gitu karena kan. Emang udah spesifik. Iya kan, spesifik kan. Jangan mesin kan luas banget tuh. Ya mesin bisa ditaruh di mana aja sebenarnya. Nah awalnya tuh takutnya gara-gara itu. Terus kayak akhirnya ada tuh kalau kalian nggak ada. Nah kalau kita ada namanya FTM Days. FTM Days itu dari FTMD 20. Mereka itu kayak ada ngasih event gitu, itu isinya kayak kita mentoring sama anak-anak 20 tapi masih dalam satu fakultas ya, ini belum penjurusan. Itu kayak dikasih tahu nanti kayak ada sesi AE sendiri, ada sesi MT sendiri, ada sesi MS sendiri. Itu gitu kan. akhir semester 2 kan? Iya, itu akhir soalnya semester temanku 2. kayak pernah ada yang bahas, jadi dia belum masuk. Kan dia udah keterima nih, belum masuk. Cuman dia iseng datang ke sana. Oh, ada. Jadi aku kayak pernah dengar, aku soalnya pernah dengar kayak FTMD kayak pernah dengar gitu. Ada itu. Itu yang ngadain itu FTMD 20. Iya. Gitu. Jadi gara-gara itu, terus kayak aku kayak oh ternyata AE not bad juga ya. Kayak ternyata prospek kerjanya bagus, lulusannya banyak yang di sana, banyak yang di sini gitu kan. Tapi kita tuh AE rata-rata banyak kan kerja di luar gak sih, Kak? Iya, benar. Iya kan? Soalnya kan kayak kalau di Indonesia masih belum gimana ya? Bahasanya tuh biar agak enak, masih belum dikembangkan lah. Iya, dunia dirgantara di Indonesia emang belum sebagus itu Iya, gitu. Iya, itu benar sih. Tapi kayak ya udah kayak ya gak apa-apa juga sih. Terus habis itu karena teman-temanku udah banyak yang masuk AE, jadi kayak ya udah AE aja gitu. Terus masuk deh. Kamu juga bilang pertama atau udah penjurusan? Aku inter kebetulan, jadi aku dari awal tuh udah langsung. Sekarang inter. Iya, itu aneh sih. Iya. Katanya kan soalnya NIM awal biasanya. Iya, dulu sih. Habis itu berarti enggak, aku tuh bingungnya gini, Master. Kan
survei 3 survei tuh. Berarti survei 1 survei 2-nya nggak diliatin dong, nggak diperhatiin sama mereka Sebenarnya ya. itu tuh cuma jadi pemetaan aja, kayak mereka bakal nyediain berapa kuota gitu. Oh, Kalau misalnya emang survei awal, berarti survei akhir tuh yang penentu ya sebenarnya. survei akhir tuh emang penentu. Jadi Oh, survei kirain 1 itu mereka nggak- ngelihat gitu, oh ini orang ini survei 1 survei 2-nya milih mesin, survei 3-nya milih AE, berarti dia berapa persen keinginan di mesinnya segini-segini gitu. enggak Aku mikirnya kayak gitu. Itu cuma jadi pemetaan aja, kayak oh berarti fakultas harus nyediain buat prodi ini Kuotanya berapa segini. gitu. Tapi ya kembali lagi lah sama kapasitas dosen juga. Oke. Sama mungkin ada pertanyaan terakhir kali ya. Ini master udah ngelewatin 1 semester di AE. Kesannya gimana? Mungkin ada mata kuliah yang sangat menyiksa atau dosen yang sangat menyiksa gimana? Mungkin bisa cerita. Kalau dosennya sangat menyiksa, enggak juga ya, enggak ada. Dosen AE baik-baik. santai kan katanya. Baik-baik ya. Yang dosen sebelah yang Iya agak itu bener kayak aduh ini aku spill di sini, ini diupload lagi. Nggak Ada lah apa-apa, pokoknya. kan nggak Iya sih, di- mereka nggak lihat ya. Heeh. Ada lah pokoknya, ini aku spill aja. Ada dosen aku punya temen nih di mesin, dia itu anak inter. Terus kayak masa nilainya tuh emang nggak begitu bagus gitu loh, jelek-jelek. Tapi kayak si dosen malingnya tuh sampai bener-bener yang kayak, kamu nilai segini tuh mau masuk kemana, habis ini mau kerja di mana, kamu nggak bakal bisa kerja di mana-mana, kayak digitu-gituin. Tapi Terus- biasanya kalau dari sejarah dari zaman dulu kan, kayak dari zaman orang tua aku, ada omku juga yang di mesin, rata-rata anak mesin tuh lulusnya nggak 4 tahun mas. Iya sama Dulu dia di juga sih. omku kan di UI itu katanya mesin minimal 7 tahun gitu. Wah 7 tahun Iya. kelamaan sih. Udah Di- nggak boleh nggak sih sekarang? Kalau sekarang udah nggak boleh, cuman kalau zaman dulu katanya gitu. Soalnya katanya SKS-nya banyak, gak SKS-nya dikit-dikit, mata kuliahnya banyak. Oh iya sih, bener sih. Skillsnya kecil-kecil. Iya. Kalau sekarang AE juga kayak gitu. Tapi AE udah 4 tahun lah ya. Udah mostly udah 4 Udah tahun. oke lah. Udah oke. Kayak ya terus habis Berarti itu dosen aman, dosen aman. matkul. Kalau matkul wah, kalau matkul semester ini masuk semester 3 ya. Masih Iya. oke masuk semester 3. Kayak hampir semuanya aku masih bisa survive. Matek, katanya matek agak berat tuh. Matek banyak yang ngulang sih. Tapi itu kalau aku ya, matek tuh masih bisa dikerjain. Bisa aja gitu. Aku Serius kebetulan susah matematika tuh karena dapat dosennya sih, dapat sial sih karena dapat Siapa? dosennya. Ada Pak Denny. Oh. Ya itu agak GWS sih, semangat sih. Ditambah lagi dulu temen aku kayaknya udah nggak di sini sih ya. Soalnya agak gimana, nggak pernah ikut ujian Ya, gitu. Agak sempet bikin masalah. Terus gimana? Gak mau ngajar? Pak Denny-nya ngajar, Ngambek. cuman sarkasnya parah. Oh emang gitu. Sarkasnya parah nggak. Emang kayak gitu sih. Jadi awalnya baik. Semester 1 masih oke, masih baik. Semester 2 mantap gitu. Padahal semester 2 sih yang susah ya. Iya. Terus kalian ujiannya gimana dong? Ya Ujian mat 2C. udah pakai arah mata angin ya. Tapi pilihan ganda? Enggak. Gua Sama, aku juga sejak dulu kapan sih. pilihan ganda di ITB? Master tapi ada ujian pilihan ganda gak sih? Gak ada. Nggak ada kan? Gak ada. Isian semua. Dulu Soalnya- tuh aku offline sama online. Aku kan pernah ujian offline nih, tapi pernah ujian online juga. Ujian offline-nya itu aku pilihan ganda sama uraian. Kok pilihan ganda sih? Isian singkat sama uraian. Oh iya sama. Sama kan? Isian singkatnya kayak 20 atau 15 lupa aku. Teman-temanku yang aku pikir karena anak teknik harus esai gitu kan. Nah, Nyatanya teman-temanku di universitas atau institut lain, mereka rata-rata Ada pilihan ujiannya ganda. pilihan ganda, Master. oh enggak. Ujiannya rata-rata pilihan ganda, kayak mereka kayak SMA aja gitu, kayak Nah, misalnya 70% pilihan ganda. Enggak, mungkin 50% pilihan ganda, 30% isian singkat, 20% esai. sekarang nanti semesternya nggak bakal ada sih. Semester ITB aku nggak Nggak berharap ada, sih. semester dia sama sekali gak. Ada PTD. Mana itu tapi banyak banget anjir, soalnya 50 atau berapa gitu. Kayak PTMD kan? Iya kayak PTMD, kayak PTMD. kayak gitu. Iya, yang lain nggak bakalan ada. Kalau Sisanya ITB nggak isu usah semua. berharap itu sih, Master. oh Nggak iya. usah berharap. pilihan ganda. Matek itu yang jadi susah itu ujiannya. Bukan karena soalnya, ujiannya tuh cuma 7 soal atau 6 gitu. Anaknya banyak, waktunya 3 jam dan itu masih nggak cukup. Waktunya tuh 3,5 jam malah kayaknya. Gila itu pegelnya tuh di punggung sama tangan itu kayak gini terus kan. Itu kayak 7 soal beranak atau 7 soal beranak. Kayak satu soalnya anaknya 6 gitu paling atau 5 gitu.
Oh, kalau misalnya dulu Tapi mat essay. mat 2C aku juga kayaknya lebih parah deh. Berapa jam kalian ujian? 2. Nah, kalau matek 3,5 jam kayaknya ujiannya. Tapi soalnya lebih Pegel dikit. banget. Itu mat 2C. Heeh. Iya sih, soalnya lebih dikit. Nah, kalau matek itu bener-bener uraian semua. Iya. Dan itu kayak bener-bener kayak Gak ada isian singkat, Master. nggak ada sama sekali. Pahit. Itu bener-bener, apalagi itu tuh matriks 5x5 atau 6x6 gitu. Aku lupa. Ujiannya 5x5 atau 6x6. Itu kayak nulis matriks berulang-ulang kayak gila, itu capek banget. Itu kayak capeknya dinulis sebenarnya. Kayak kalau menurutku sih matek masih oke, masih bisa dikerjain. Itu kayak dan Berarti kan ada yang sebenarnya, lebih berat dong. lanjutannya MKM. enggak, MKM kalau aku malah lebih gampang menurutku, lebih Aku susah nggak matek. aku nggak kebayang sih Kindin MKM. Kindin susah banget sih menurutku. Gila. Kinematika, dinamika. Iya itu, aduh. Fisika ya? Iya. Fisika Iya, campur matematika. Iya. Jadi Kindin itu apa sih? Kalian tuh kalau di fisika 1 B 1B. kayaknya. Itu belajar itu yang translasi rotasi apa itu namanya? Ya, itulah ya. Ya pokoknya kinematika lah, Iya, kinematika yang kinematika. kayak gitu-gitu lah. Ya kayak gitu, cuman lebih susah aja. Tapi tuh nggak bisa dikerjain sih, itu agak susah sih. Itu bener-bener, soalnya menurutku yang bikin susah adalah banyak banget contoh soal. Jadi kayak kalau MKM itu kayak kalau soalnya udah kayak gitu, penyelesaiannya bakal kayak gitu terus. Kayak gitu. statur kan. Nah, mirip-mirip paling kan. kerjanya gitu cuma diputer-puter aja. Puter-puter doang. Nah kalau Kindin tuh bener-bener yang metode ngerjainnya tuh nggak cuma satu gitu, banyak gitu loh. Dan kayak ya udah susah aja. Kayak fisika. Kayak kita fisika sekarang sih, bener sih. Iya. Itu susah. Kalau MKM masih mudah. Apalagi ya? Matek, Kindin. Udah sih, sisanya kayaknya enak-enak aja. Oh, rektor. Wah ya semangat sih. Tapi nggak apa-apa, itu distribusi normal, santai aja. Itu apa, Master? Rekayasa thermal. Oh. Wah gila, itu terdengar intimidasi. Wah itu susah banget, ya ampun. Itu sampai lanjutannya sekarang kan pokoknya semua itu aku nggak suka semuanya. Rekayasa thermal, nanti semester 4 tuh bakal ada dinamika fluida, semester 5 bakal ada aerodinamika. Itu tuh semua masih satu gitu loh, kayak lanjut. Tapi kalau aku lihat susah dari banget kurikulum, Master kayaknya udah mulai tenang tuh di tahun ketiga keempat gak sih, mata kuliahnya tuh udah bukan yang hitungan heboh gitu. Enggak juga. Ya, soalnya aku iya sempat sih, bacain bener silabusnya sih. satu-satu kan. Iya bener. Ada yang kayak gitu. Kayak sertifikasi atau Oh, apa kalau itu. sertifikasi emang, iya benar sih. Lebih kayak ngafal kalau yang Iya, tahun ke bener. tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 2, tingkat 1. Tingkat 2. Tingkat 2 sama tingkat 1 itu full gila, ngitung. Full ngitung. Sama kalau di semester 4 nanti, wah kalau ini yang paling susah di antara tahun kedua itu menurutku analisis teknik dan metode numerik. Itu aku nggak bisa banget. Metode numerik kali ya. Itu aku bener-bener nggak bisa banget. Kayak nggak tahu kenapa ya. Bahkan aku Tapi kemarin, selamat Master itu. selamat, gak ngulang. Nyaris hampir Tapi aja banyak ngulang. itu. Lumayan banyak yang ngulang. Kayak matek itu lanjutannya matek. Cuman dia lebih ke banyak codingannya juga sih, soalnya kan Kita kena coding lagi, Master. iya, sampai lulus bakal kena terus kok. Iya Tuhan. Aku tuh coding berapa tuh deh? Apa sih? Kalian dapat apa? Pengkom dulu kan. Ya, MATLAB atau MATLAB. wah enak. Dulu aku dapetnya Python soalnya. Aku masalahnya kalau yang begitu-begitu gak nyambung. Sama. Aku juga gak bisa banget. Gak nyambung aku yang kayak gitu. Nanti tuh semester 3 nggak ada coding. Nanti semester 4 ada 2 yang coding. Dua. Itu sains data dan statistika. Itu nanti ada codingannya sama Anum itu lumayan banyak. Itu banyak banget dia, nggak lumayan lagi. Tapi tuh ujiannya nggak kayak yang waktu kom kan, Master, kayak enggak. kita disuruh tulis rumus MATLAB di Serius? kertas. Iya. Ih, Kan enak lucu banget, juga. sumpah. Enak ujianku dong. Jadi misalnya ada gambar, ada robot, ada kotak-kotak kayak papan catur, robotnya suruh gerak dari ujung ke sini lewat sini. Jadi kita suruh tulisin sintaksnya pakai tangan, kan lucu banget. Iya sih, aduh parah. Untung aku dulu nggak Itu dapet. lucu banget nulis sintaks pakai di kertas gitu. Kalau dulu aku masih pakai itu kan, pakai apa sih dulu tuh namanya? LMS. Iya. Nah, kayak gitu-gitu, tapi kayak ya kan kita online ya. Jadi kayak ya udah kayak di apa namanya? Dulu VS Code.
paling Oh, masih kalian pakai MATLAB ya? iya. Gimana? Tapi masih enak juga master kalau misalnya apa di PC atau gitu-gitu Ya, kayak masih itu. ya sih. Soalnya benar. kita bener-bener full tulis kayak Wah, itu gak enak. sintaksnya Berapa soal ujian? banyak. Kayaknya dulu perasaan cuma 6 deh, kayak apa 5 gitu. Beranak tapi Iya ya. ABCD gitu-gitu kan kalau dijumlahin banyak. Iya juga sih. Ya terus seru sih tapi semester pokoknya tahun kedua itu sebenarnya tuh Master juga awal-awal masuk AE dapat olim kan. Asik itu feel ya kalau olim apa? olim KM. Oh iya sih bener. Dapet, Olim feel-nya KM. dapet itu, Loh, Master. kalian kan juga nanti dapet. Tapi kan nanti kita baru dapetnya pas tingkat 3. Iya lo justru itu. Kalian nanti yang ngatur. Oh iya. Iyalah. Bukan maksudnya kayak feel-nya tuh kayak baru dapat keluarga baru langsung Oh dilombain iya. kayak pas Iya TPB sih. kan. Iya tapi kan kalian enak dapet TPB Cup. Kita nggak dapet. Oh iya sih. Oke, fair Ya lah udah gitu. fair lah. Ya udah. Nanti juga Olim KM kalian juga yang megang. Maksudnya kayak kalau misalnya Olim KM kan nanti kayak cabang-cabang lomba dari KMPN juga nanti bakal tingkat 3 yang itu lebih contribute lebih banyak. Oh iya sih, oke. Ya gitu. Cuman aduh, kakak master tingkat 4 masalahnya kan salah satu pemain basket yang di KMPN kan ada satu yang di angkatan master yang kuatnya master Siapa robot. Oh iya deh. Kalau dia udah males main kan repot juga kita. Enggak, robot mah gas-gas aja kayaknya. Ya udah. Itu dia. Iya sih, robot jago sih lumayan. Dia juga dulu itu loh. Dia anak TBL. Iya anak emang. 28. Oh kenal. Aku soalnya UBG juga kebetulan. Oh iya. Aku juga kan dulu aku anak basket, ikut basketnya di klub daerahnya South Jakarta. Walaupun aku tinggalnya bukan South Jakarta, cuman klubku tuh ikut lomba South Jakarta. Jadi Ketemu. sering denger lah. Oh iya. Sering denger. Jadi pas masuk ITB kaget kok familiar namanya. Oh, Gitu dia sih. tuh dulu tuh robot itu waktu di FTMD 21 dulu, waktu kita masih jadi satu fakultas tuh itu sering main sparringan gitu dan suka menang kitanya gara-gara dia, gara-gara robot. Aku juga waktu itu sempat FTMB berapa kali sih sparring sama angkatan master. Iya itu memang jago sih. Ada Harai juga kenal nggak? Iya, Harai? tahu. Harai. Pak Harai Kamalik. Iya Malik. Master Itu Bevan jago. waktu itu sempat main juga. Cuman Bevan kayaknya nggak DPL ya dia. Enggak deh, kayaknya Enggak, dia baru ikut basket, entah ikut cuman gak diseriusin atau Iya. mana. Iya sih. Berarti tadi mata kuliah aman tuh, cuman yang tadi disebut. Iya. Dosennya tuh Dosen baik sih ya, banget. dosen kalau kita masih asik lah ya. Ya, ada yang ngajarnya tuh gak begitu enak, kayak suaranya agak liri atau bosenin, tapi tuh Kalau gak ada suara yang sih kayak sebenarnya nggak sarkas-sarkas iya, gitu kalau loh. suara sih masih bisa ya, oke lah. Tapi Pak Ferry itu di dosen mana sih? Pak Fer dosen mesin. Ah, Tapi kenapa emang? itu mantep. Loh, tapi enak Dulu loh ngajarnya. iya enak, tapi pas PRD kan dia yang paling Oh, gitu. marah-marah. Wah, serem juga ya. Makanya aku mikir, nggak dapet deh, aman. Tapi MKM kalian kan sama mesin. Oh iya. Udah kelas berapa? Kelasnya Kak Pak Fer bukan? Nah Kan itu. inter. Iya. Udah aduh. PRS kan kemarin? Iya, cuman kan Pak Ferry atau Pak Itu kan satunya Pak Tajib gak sih? Iya. Yang inter. Jadi aku agak berdoa semoga dapat Pak Tajib lagi. Kalau aku PRD dapat Pak Tajib enak. Nah, Enak emang. Pak Tajib banyak cuman Pak kuisnya. Tajib agak perfeksionis. Iya. Banyak kuisnya MKM kalau Pak Tajib. Iya. Serius. Banyak banget. Cuman nggak bentak dia. Pak Ferry sebenarnya seru. Aku dulu statur sama Pak Ferry, MKM aku juga sama Pak Ferry. Aku ambil kelas inter juga dulu waktu MKM. Oke. Boleh ya Mas? Boleh, berarti? kalau reguler boleh ambil kelas inter. Oke. Berarti Wah. berarti mungkin itu aja kali ya Master. Oke, makasih Master buat waktunya. Ya mungkin itu aja kali dari wawancaranya. Oke, terima kasih.